Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semangat pagi. Semangat pagi. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Nah, hari ini hari Rabu kita berjumpa kembali di dalam pembelajaran kita ya, belajar pendidikan agama Islam. Nah, alhamdulillah kabarnya pada baik, sehat ya, semua dalam keadaan baik dan keadaan sehat walafiat. Nah, setelah tadi kita baris apel pagi pembacaan Asmaul Husna. Nah, sekarang kita lanjut untuk meneruskan materi yang kemarin kita sudah pelajari. Nah, untuk kali ini nanti sebelum menguraikan materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu untuk mengawali kegiatan pagi hari ini. Siapa yang biasa pimpin doa? Arya. Nah, untuk itu silakan Arya berdoa ya, seperti biasa. Kita akan belajar ngedoa ngawitan. Hari ini saya mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah berdoa, kita cinta nggak kepada Indonesia? Cinta nggak terhadap bangsa Indonesia? Nah, kalau kita cinta terhadap bangsa Indonesia, berarti kita harus menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air. Nah, untuk itu sebagai bentuk nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari panut ibuku. Absen dulu ya. Jadi kalau misalkan nanti yang hadir ataupun tidak hadir akan kelihatan pada kesempatan pertemuan hari ini. Kalau misalkan nanti disebutkan, bilang hadir ya. Abdul Jabbar. Tidak ada. Ahmad Muhajir. Hadir. Rahmat Rifai Berdaus. Aila Rahma. Dalam kesempatan pagi ini, dari materi indahnya saling menghargai. Nah, Bapak akan menjelaskan dulu tujuan daripada pembelajaran hari ini. Pertama, meyakini makna hidup indah saling menghargai dan tugas utama kita sebagai manusia ya dengan benar. Terus membiasakan perilaku terpuji sebagai bukti wujud implementasi dari makna hidup indah saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Nah, terus juga menjelaskan makna hidup indah saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Sebelum ke materi. Nah, Bapak mau nanya dulu, masih ingat pembelajaran yang minggu kemarin? Minggu kemarin kita membahas tentang Asmaul Husna. Masih ingat apa arti Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan indah. Nah, untuk saat ini ya, untuk hari ini di sini Bapak akan menanya dulu kepada kalian semua ya, kepada anak-anak di sini semua. Yang pertama, ada yang tahu nggak apa saja perbedaan yang kamu lihat di antara teman-teman kamu? Kan kita punya teman nih di sekolah. Nah, kira-kira menurut kamu perbedaan apa saja yang kamu lihat di antara teman-teman kamu? Ada yang tahu? Oke, Bintang, apa aja perbedaannya? Pertama, kepribadian
kepribadian. Oke, yang kedua apa? Yang kedua latar belakang. Terus yang ketiga, Yang ketiga nilai-nilai. yang keempat, Keterampilan. yang kelima. Minat. Nah itu ya, jadi perbedaan yang dilihat di antara teman-teman kamu itu seperti itu. Jadi perbedaan yang bisa dilihat dari teman-teman kamu, kata si Bintang tadi, pertama bisa dilihat dari kepribadian, karena kepribadian seorang itu berbeda-beda. Yang kedua dari latar belakang, dari keluarganya berbeda-beda juga, ya kita tidak sama. Terus juga dari nilai-nilai sikap, ya, termasuk juga nilai keseharian kita, termasuk juga dari keterampilannya. Yang kemampuan orang kan berbeda juga, dan juga dari minat dan bakat, ya. Itu ya jawaban dari Bintang. Nah satu lagi pertanyaan. Nah menurut kalian juga, ya menurut anak-anak di sini, kira-kira mengapa kita harus menghargai perbedaan? Ada yang tahu? Saya Pak. Oke, apa? Karena dapat satu menciptakan kedamaian, Terus apa lagi? menciptakan pemahaman, tiga membangun empati, Terus empat mendorong kreativitas dan inovasi, apa lagi? lima memperkuat persatuan, enam mencegah diskriminasi. Nah, jadi menurut Intan di sini kita harus menghargai perbedaan. Ya, jadi kalau kita berbeda wajar, tapi kita harus bisa menghargai karena manusia itu tidak ada yang sama. Pasti ada perbedaan walaupun lahir dari rahim yang sama, tapi pasti ada perbedaan. Kita dengan kakak kita, dengan adik kita, dengan saudara kita, walaupun satu ayah, satu ibu, pasti perbedaan, apalagi berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras dan segala macam, pasti ada perbedaan. Nah menurut kita tadi, kita harus saling menghargai perbedaan, pertama karena bisa menciptakan kedamaian, ya, terus juga meningkatkan pemahaman dan rasa empati. Tahu rasa empati, rasa solidaritas kita, ya, dan kreativitas inovasi, termasuk memperkuat persatuan dan di sini juga melahirkan mencegah diskriminasi. Diskriminasi itu istilahnya menyudutkan atau menyalahkan seseorang. Nah, jadi dari situ ya sebagai mengawali dari materi pembelajaran, ya. Jadi Bapak menanya dulu. Nah, sekarang kita lihat, ya. Kita lihat di sini ada video, ya, ada video pembelajaran, termasuk juga di sini ada ada tayangan yang bisa diambil lihat daripada materi yang berkaitan dengan ininya saling menghargai. Nah silakan dilihat ya bersama Sahabat Soleh, coba perhatikan dengan teliti gambar ini. Silakan perhatikan Pada gambar ini videonya. terlihat anak-anak hidup rukun. Agama Islam yang kita peluk adalah agama Islam yang indah dan mendamaikan. Ya, apa Islam lagi? adalah agama sempurna yang di dalamnya mengajarkan kepada kita bisa ngambil hikmah sebagai anak pelajaran Muslim, daripada kalian kejadian harus kita memiliki sehari-hari. akhlakul karimah, yakni akhlak mulia yang mencerminkan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah. Sebaliknya seorang mukmin harus Ya, tadi sudah ditonton videonya? Sudah. Nah, jadi dari materi yang hari ini akan kita bahas, materi yang akan kita pelajari yaitu indahnya saling menghargai. Nah, sebelum pembahasan materi, karena tadi hanya melihat video tentang materi tersebut, nah untuk lebih memahaminya, di sini Bapak akan membagi 3 kelompok, ya, sesuai dengan hasil survei kemarin. Nah, di sini ada 3 kelompok, ada kelompok visual, ya, yang sebelah kiri Bapak, ada kelompok auditori yang di tengah, ya, yang di depan Bapak, dan ada kelompok kinestetik. Nah, nanti di sini setiap kelompok punya tugas beda-beda atau masing-masing, ya, sesuai dengan kelompok belajar tadi. Untuk kelompok 1, ya, karena di sini jumlahnya ada 13 orang, nah maka Bapak bagi satu kelompok ada yang 7 orang, satu kelompok ada yang 6 orang. Nah, kalau untuk yang kelompok auditori hanya ada 7 orang,
Ya, jadi cukup ya, tidak dibagi dua. Dan ada pun yang kinestetik kan ada 12 orang, dibagi menjadi 6, tapi tetap satu kelompok ya, satu kelompok kinestetik. Dan tugasnya juga beda-beda ya. Nah, untuk kelompok satu nanti ya, kelompok satu ini yang visual. Nah, nanti punya tugas. Tadi kan sudah dilihat ya videonya. Videonya sudah dilihat. Nah, nanti dari video itu, dari video tayangan tadi, nah bisa dilihat nanti ya tentang keragaman. Nanti mencatat apa aja pelajaran yang bisa diambil atau dipetik dari kejadian-kejadian dalam lingkungan sekolah kita khususnya ya. Kalau misalkan tadi melihat perbedaan, ada perbedaan apa aja dalam kehidupan. Pertama, ada perbedaan dari agama ya, karena di Indonesia agama yang diakui ada berapa? Ada 6, ada Islam, Kristen, ada Protestan ya, ada Katolik, Kristen Katolik, Protestan, ada Hindu, ada Buddha, dan juga ada Konghucu. Nah, agama di Indonesia yang diakui semuanya ada 6. Nah, itu kan udah berbeda ya. Nah, jangan sampai menyalahkan. Terus juga suku di Indonesia juga macam-macam. Kita ada di Jawa Barat, maksudnya suku Sunda, ada juga suku Jawa, suku apa lagi? Bali, apa lagi? Aceh, suku apa lagi? Batak, ada suku Dayak yang di Kalimantan, terus juga di Papua juga banyak, ada suku Dani, suku Asmat, terus juga ada suku Minang ya yang di Padang dan lain sebagainya ya. Termasuk mungkin di kelas ini juga mungkin ada yang dari keturunan dari Jawa, kan? Suku Jawa sudah mungkin di sini, ada yang keturunan dari Minang ya sudah mungkin di sini. Jadi turunan Minang jadi suku Minang, terus juga mungkin nanti dari suku-suku lain. Nah, itu juga membukti kita keragaman yang ada di sekolah kita ya. Tapi kalau untuk agama di sini pasti satu agama justru agama Islam. Maka tetapi kalau secara seluruh di Indonesia ini berbeda-beda dan kita harus bisa menghargai perbedaan tersebut. Nah, untuk kelompok 2 nanti tugasnya bisa saling tanya jawab. Boleh ke temannya yang di sini, boleh juga ke kakak kelas atau adik kelas. Nanti mewawancarai atau menanya-nanya tentang keragaman, bisa nanya, kamu dari mana? Ya, kalau misalkan sekarang ke kakak kelas, maaf, kakak sukunya suku apa? Mungkin aja dia nanti dari Jawa atau dari Padang atau mungkin dari Kalimantan, ya. Atau seperti Hasan yang kelas 4 itu kan beda suku dengan kita. Apalagi dia sampai dari luar negeri ya, itu udah jelas ya perbedaannya. Nanti bisa wawancara, bisa tanya, atau ke adik kelas ya, misalkan ditanya juga tentang hobinya, kesenangannya, karena bisa aja kita sukunya suku Sunda, bisa aja kita suka makan pempek, sedangkan kan pempek itu dari Palembang ya, dari suku suku Melayu yang ada di Palembang. Atau misalkan kita suka makanan misalkan aci, sedangkan kan makanan pokok dari Papua ya, itu juga kan keberagaman dari jenis makanan. Nah, kalau untuk kelompok 3 nanti punya tugas yang kelompok 3 ini, karena estetika ini, yaitu untuk kelompok 3 itu nanti membuat poster tentang keragaman ya, seperti gambar tempat ibadah, terus gambar-gambar suku-suku yang ada di Indonesia ya, dan lain sebagainya. Oke, jadi untuk pembagian kelompoknya paham ya. Nah, jadi sekali lagi ini untuk kelompok 1 ya, untuk kelompok 1 tugasnya ya seperti ini. Terus ini juga untuk kelompok 2 ya, Bapak sengaja bagikan ini tugasnya. Dan ini untuk kelompok 3 ya, dibagi 2, kelompok 3 dibagi 2, kelompok 1 dibagi, kelompok 2 dibagi cuma 1 kelompok, terus kelompok 1 dibagi 2 kelompok. Paham ya? Paham. Oke, sekarang kita lanjut ya. Setelah mempelajari
Nah, setelah mempelajari apa yang tadi materi yang sudah disampaikan tentang tentang keragaman, ya, tentang keragaman materi yang kita sampaikan, masih ingat apa arti keragaman? Masih ada yang ingat? Keragaman berarti perbedaan. Oke, jadi dari keragaman ini berarti perbedaan. Namun sebelum nanti karena sudah paham dan juga pembagian tugas, nah dan juga materinya tadi sudah disampaikan. Sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja, ya, lembar kerja siswa. Jadi membagikan lembar kerja siswa atau tugas yang harus dikerjakan yang berhubungan dengan materi tadi, ya. Jadi nanti kalau ini dikerjakannya secara masing-masing, tapi melihat daripada juga istilahnya bekerja sama juga boleh, ya, untuk menguji kemampuan dari materi. Nah ini nanti satu orang ya Bapak bagikan. Untuk pertemuan di hari ini dicukupkan, akan tetapi Bapak akan membacakan kesimpulan, ya, kesimpulan daripada pertemuan kali ini. Pertama, dari perbedaan ini merupakan anugerah. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan. Namun sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, nah kira-kira menurut kamu perasaan kamu hari ini, nah bahagia atau senang atau lagi posisinya lagi buruk? Nah kira-kira, nah ini menurut kamu kira-kira dari materi yang tadi sudah kita pelajari banyak hikmahnya enggak? Banyak, ya. Terlebih lagi tentang menghargai perbedaan. Terus juga kira-kira pertemuan hari ini membuat makna hidup lebih berharga enggak? Lebih berharga. Kenapa? Karena dari perbedaan itu kita bisa banyak mengambil petik hikmah dari pelajaran tersebut. Untuk pertemuan kali ini menarik tidak? Menarik. Nah, terus juga kita bisa banyak mengambil petik atau hikmah daripada materi kali ini, ya. Jadi ini menjadi bekal kita untuk kedepannya agar kita lebih saling menghargai dan juga kita harus saling lebih toleransi, ya. Untuk menutup kegiatan pagi hari ini, di samping kita berdoa, sebelum berdoa marilah kita menyanyikan lagu daerah, ya, lagu daerah untuk kita terhadap keragaman, khususnya dalam materi yang berkaitan dengan ini. Ada lagu dari Papua yang berjudul Apuse. Mudah-mudahan yang sudah hafal ya lebih kita nyanyikan bersama-sama, dan ini sebagai pengetahuan, ya. Kalau yang hafal silakan sambil ikutin. Apuse doa, marilah kita tutup dulu acara kesempatan pagi ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum nanti istirahat, ya, kita berdoa kembali, ya, menutupi kegiatan pagi ini. Jadi sebelum kita keluar, marilah kita bersama-sama membacakan surat Al-Asri di dalam hati. Berdoa mulai. Belum selesai, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira sekarang